Mengapa salib? Orang mungkin akan bertanya, mengapa Allah mesti menyelamatkan manusia lewat salib? Sebab salib bertentangan dengan kasih Allah. Salib juga merupakan sebuah hukuman yang sangat keji. Bahkan salib dalam kepercayaan orang Yahudi adalah suatu tempat di mana orang yang terkutuk dihukum sampai mati di sana. Mengapa masih salib? Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Di Jumat Agung ini memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Peniel Ministry kita membahas tema mengapa salib? Apa yang terjadi di salib? Kenapa salib merupakan sebuah hal yang mesti terjadi? Kita akan melihat dalam bacaan kita pada saat ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-22, yang bunyinya begini. Yesus disalibkan, mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Bacaan Alkitab tadi menjelaskan pertanyaan, mengapa salib? Mengapa mesti salib? Alkitab mencatat secara detail bahwa Yesus disalibkan. Yesus sungguh-sungguh disalibkan bersama dengan dua orang yang merupakan penyamun atau penjahat. Rupa-rupanya kedua orang ini, ketika mereka melakukan kejahatan mereka, oleh pemerintah pada saat itu diputuskan bahwa kejahatan mereka tidak bisa lagi diampuni dan mereka harus dihukum mati di kayu salib. Salib merupakan sebuah hukuman yang paling keji pada saat itu. Orang digantung dan menunggu kematiannya, bisa terjadi seketika, tetapi bisa terjadi siksaan itu berjam-jam. Itu merupakan sebuah penyiksaan yang sangat-sangat mengerikan yang dialami oleh manusia atau orang yang disalibkan. Nah, kembali disebutkan di situ ada dua orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa pentingnya catatan Alkitab ini? Ada hal-hal yang penting. Yang pertama adalah dua orang itu merupakan penjahat. Penjahat yang dalam catatan pemerintah pada saat itu tidak bisa lagi diampuni karena kesalahan mereka terhadap masyarakat. Tetapi apa yang terjadi di kayu salib membuktikan tentang kasih Allah yang tidak terbatas lewat Yesus Kristus terhadap dua orang yang secara norma-norma masyarakat, aturan pemerintah tidak bisa lagi diampuni. Kita lihat dalam catatan Alkitab yang berikut. Catatan yang berikut saya ambil dari Lukas 23. Lukas 23 pada ayat 19 dan seterusnya berbunyi begini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Saudara-saudara, dari ayat ini mau menjelaskan tentang bagaimana kasih Allah yang diberikan kepada seorang penjahat yang berbalik pada saat akhir hidupnya, pada saat terakhir hidupnya. Ingat, yang sangat unik adalah penjahat ini tidak melakukan sebuah kebaikan dalam perbuatan. Orang seringkali berpikir bahwa perbuatan atau tindakan yang benar membuat orang layak untuk masuk surga. Firdaus tadi dikatakan. Tetapi ayat tadi mau mengatakan kepada kita bahwa pengakuan penjahat tadi tentang kekuatan dan kuasa Yesus Kristus, Tuhan Yesus, adalah sebuah kekuatan yang menyelamatkan. Apa yang mau dikatakan di sini bagi kita? Yang mau dikatakan bagi kita di sini adalah kasih karunia Allah lebih kuat dari kekuatan dosa dan kejahatan. Kasih karunia Allah lebih besar daripada kejahatan manusia yang paling keji sekalipun. Tadi saya katakan bahwa kejahatan kedua orang ini tidak bisa lagi diampuni oleh peraturan yang mengatur masyarakat pada saat itu. Tetapi dalam pandangan Allah lewat Yesus Kristus, pertobatan orang itu di saat-saat terakhir hidupnya menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia. Dia tidak melakukan perbuatan baik apa-apa. Tidak. Dia hanya mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Pengakuan dia menyelamatkan kehidupannya. Kepercayaannya pada Yesus menyelamatkan dirinya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sebab bisa saja pada suatu saat Anda bergumul dengan dosa, bergumul dengan kesalahan, bergumul dengan hal-hal yang ingin Anda hindari tetapi Anda tidak mampu menghindarinya. Dan mungkin pada saat ini Anda merasa sangat putus asa, merasa sangat tertekan, merasa tidak layak. Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kuasa dosa yang paling besar sekalipun kalah oleh kuasa kasih karunia Allah. Kekejian dosa yang paling keji sekalipun kalah oleh kekuatan kuasa kasih Allah. Ketika dosa bertambah besar, di situ ada kasih karunia yang lebih besar untuk menyelamatkan manusia. Mengapa Yesus disalib? Yesus disalib untuk sekali lagi pada saat terakhir kehidupannya dia menyatakan kasih Allah yang paling besar, bahkan untuk dosa yang dalam pandangan manusia tidak terampuni. Allah mengampuni.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yang kedua, alasan mengapa mesti salib. Dalam catatan Alkitab yang kita baca dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk menyelamatkan. Yesus adalah Raja. Seorang Raja. Raja yang tidak memerintah seperti raja-raja dunia. Tetapi Raja yang memerintah menurut cara yang Allah kehendaki. Kerajaannya kekal. Kerajaan bukan dari dunia, tetapi dari Allah dalam kekekalan. Bagaimana menjelaskannya? Saya hendak mengutip ayat Alkitab dari Mazmur 145 untuk menjelaskan hal ini. Mazmur 145 pada ayatnya yang ke-13 bunyinya begini. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Jadi mu di sini memakai M besar yang menandakan Allah, Tuhan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, ayat ini akan menunjukkan pertama-tama tentang perkataan bahwa Yesus adalah Raja. Jadi yang mau dikatakan bahwa kerajaannya adalah kekal. Seorang raja akan memerintah dalam masa tertentu. Entah pemimpin disebut dengan raja atau presiden atau perdana menteri atau apapun, dia tetap memiliki masa waktu jabatannya. Tetapi di sini dikatakan sebagai raja, Tuhan Yesus tidak memiliki masa kadaluarsa terhadap pemerintahannya. Pemerintahannya tidak berakhir. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana Allah dalam Yesus memerintah sebagai raja? Karena dalam kerajaan-kerajaan tentunya ada aturan, ada undang-undang. Ada hal-hal yang menjadi dominan tentang bagaimana pemerintahan itu berjalan. Ada pemerintahan yang korup misalnya. Ada pemerintahan yang cenderung menindas rakyatnya. Ada pemerintahan yang mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi ketika berbicara tentang Yesus Tuhan menjadi Raja, maka ayat ini menjelaskan bahwa pertama-tama kerajaannya kekal dari keturunan ke keturunan. Yang kedua, bagaimana cara dia memerintah. Nah, bagaimana cara dia memerintah ini adalah penting. Karena ketika Yesus tergantung di kayu salib, menggambarkan tentang seorang raja yang memberikan dirinya kepada orang yang dipimpinnya. Ini bertolak belakang dengan logika kekuasaan. Kekuasaan adalah ketika kita sampai di puncak, maka kita akan mempertahankan kekuatan kita, kuasa kita, sampai pada titik terakhir. Karena kekuatan kuasa itu akan membuat kita hidup dalam kemapanan, kenyamanan, dan kelimpahan segala sesuatu. Sehingga adalah sebuah hal yang sangat bertentangan apabila mengatakan seorang raja tergantung. Seorang raja mati mengorbankan dirinya untuk orang yang dipimpinnya. Nah, filosofi daripada kerajaan, ketika Tuhan menjadi raja, ada di sini yang mengatakan Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita kembali lagi kepada kasih. Kasih dan setia. Kasih dan setia merupakan pola atau cara bagaimana Allah dalam Tuhan Yesus memerintah. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih, saat ini kasih terdengar begitu murah. Kasih seolah-olah tidak ada harganya. Orang mengucapkan kasih, tetapi yang terjadi adalah kasih bukan seperti yang diteladankan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih menjadi sangat murah. Orang berkata kasih, tetapi dalam prakteknya kasih itu semakin menurun kualitasnya. Mengapa? Seringkali terjadi karena orang lebih banyak mempraktekkan kasih yang menuntut orang lain. Orang lain mesti begini, mesti begitu. Orang lain mesti melakukan ini dan melakukan itu untuk saya misalnya. Tetapi kasih yang sesuai dengan apa yang Allah lakukan adalah kasih yang pertama-tama menuntut pada dirinya. Bayangkan ini. Allah menuntut dirinya untuk mengasihi saya dan Anda. Dengan apa? Dengan mengorbankan dirinya. Allah tidak menuntut kita. Sebab kalau normalnya Allah mesti menuntut. Anda salah, Anda salah, Anda salah. Saya salah. Kau pantas dituntut. Dan kau pantas untuk mendapatkan hukuman atas segala sesuatu yang kau lakukan salah. Tapi kasih Allah adalah kasih yang pertama-tama menuntut dirinya.
Sebab itu, kasih Allah bertentangan dengan logika-logika manusia. Logika manusia seperti ini. Manusia yang mesti membawa persembahan kepada Allah untuk menyenangkan hati Allah. Tengok agama-agama lain. Selalu begitu. Persembahan sebesar-besarnya, persembahan yang paling baik supaya Allah terkesan dan berkenan kepada orang yang membawa persembahan itu. Manusia mendapatkan perkenan Allah ketika dia membawa persembahan yang besar kepada Allah. Tetapi dalam kekristenan di salib kita melihat Allah mempersembahkan dirinya kepada manusia. Allah menuntut dirinya untuk mengasihi manusia. Allah menuntut dirinya untuk memberikan kepada manusia keselamatan. Kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Walaupun manusia Anda dan saya memberontak kepada dia, meskipun manusia memberontak kepada dia, tetapi dia tetap mengasihi. Raja, Yesus adalah Raja yang memerintah dengan kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan. Kasih adalah tiada batas, rela berkorban. Kesetiaan berarti kasih itu tidak diberikan sewaktu-waktu, tetapi hari ini, besok, seterusnya, dan selama-lamanya. Seperti yang Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku senantiasa menyertai engkau hingga akhir zaman. Saudara-saudara, itulah yang mau disampaikan pada refleksi kita pada saat ini. Ketika kita merayakan Jumat Agung, sekali lagi kita mengingat mengapa mesti salib. Salib mesti ada untuk menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah kepada kita tidak terbatas. Bahwa kasih Allah kepada kita adalah kasih yang diberikan kepada kita dengan kesetiaan. Itu memberikan pengharapan bagi kita. Ketika keadaan hidup kita katakan begitu sulit, ketika kita ada dalam persimpangan-persimpangan pergumulan yang seringkali membuat kita bertekuk lutut, bahkan hilang harapan. Ketika tekanan-tekanan dosa begitu menekan dan membuat kita putus asa, hari ini salib menyatakan kembali tentang kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita semua. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda sehingga dia mati di kayu salib. Dia melakukannya untuk Anda, untuk saya. Saudara-saudara, kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai berjumpa kembali bersama dengan penyiar misteri. Kita akan berjumpa pada hari Minggu dalam acara Wajah Allah edisi Paskah. Tetap doakan kita, karena kita ada juga karena saudara-saudari mendoakan kita, mendukung kita, semua orang ketika bersama-sama dalam pelayanan. Maka satu hal yang terjadi adalah Tuhan yang dimuliakan. Bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Shalom.